Dimashqi, bukan yang Al-Bantani. Yang Nawawi Dimashqi itu punya kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran namanya. At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Itu indah sekali ketika menyampaikan para penuntut ilmu kalau pengen cari seorang guru yang benar itu 4 kualifikasinya. Wala yata'allamu illa mimman kamulat ahliyatuhu. Dan tidaklah seorang murid itu mencari guru kecuali 4 kriteria. Yang paling pokok pakar di bidangnya. Wa hasunat akhlaquhu, nah akhlaknya bagus. Ternyata bukan cuma pakarnya aja, akhlaknya juga harus bagus. Ya, kalau baik tapi senang menggunjing, nanti antum dapat gunjingannya tuh. Guru bagus ilmunya tapi nggak bagus akhlaknya. Mencela orang lain, cela ustadz lain, nanti antum ke bawah-bawah begitu. Nggak kenal ustadznya mencela juga. Padahal nggak pernah kenal. Gimana hisabnya hari kiamat? Anda kebayang nggak? Saya nggak pernah ngajar Anda, nggak pernah kenal Anda, lalu Anda menuduh saya. Dan saya nggak pernah bicara apapun tentang Anda. Hisabnya hari kiamat bagaimana? Nah itu kalau ngajinya salah, nanti selain dapat yang terlihat baik, juga dapat jeleknya dari situ. Itulah yang dimaksud Al-Kahf di ayat-ayat terakhir itu. Ya, wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka mengira mereka mendapatkan kebaikan padahal salah. Nanti ditimbang pakai hadis lagi lewat Abu Hurairah di hadis Muslim. Ya, dia dapat sholatnya bagus tapi mencela, maka hilang pahala sholatnya, diberikan kepada yang dicelanya itu, ditransfer tuh. Nah, makanya kalau ngaji itu yang benar, dapat ilmunya, hilangkan yang jeleknya, pakai ilmunya warisan dari Nabi ke atas itu yang dipraktekkan oleh ulama-ulama kita. Pakai adab dulu, tutup, karena nggak semua guru itu sempurna, pasti ada salahnya. Antum kalau lihat saya sekarang pasti akan ditemukan salahnya, kalau dicari pun nggak usah nyari, pasti ketemu sendiri. Pasti ada slip of tongue, mungkin salah sebut ayat, salah sebut nomor, mungkin bisa terjadi. Ya, kalau sudah pakai adab kita mengerti, oh ini mungkin pikiran sedang di sini, keluar yang ini sedang gini. Tapi kalau tidak, setan masuk. Oh ini, potong videonya, keluar, tep gitu, dan seterusnya. Itu yang bahaya. Ya, nah jadi hal yang dilakukan satu selektif, memilih seorang guru, cari kualifikasi yang benar. Alim tadi kalau sudah ketemu hormati, jaga, minimal dengan doa. Ya, karena di situasi itu apa? Teruskan hadisnya dulu dengan cepat. Wa man tahawana bil alim fa inna dzalika istighfafun billahi ta'ala wa rasulih. Dan siapa yang merendahkan, ya, bukan hawana nih, sudah tahawan, sudah mubalaghah lagi, pakai tak lagi, ya. Dan itu kan asal kata yang paling pokoknya itu dari hawa, karena dikuasai nafsunya. Ada orang dikuasai nafsu, saking bernafsunya ulama disoal, direndahkan. Tahawan itu berusaha mendesain untuk merendahkan ulama karena nafsunya. Sekarang ditemukan, jadi profesi lagi sekarang. Jadi profesi, perbuatannya sia-sia, nggak ada nilainya dan dekat dengan setan. Sia-sia dalam bahasa Arab itu disebut mubadzir, dekat dengan setan. Innal mubadzirina kanu ikhwanash syayatin wa kana syaitanu rabbih kafura. Temannya setan tuh yang suka sia-sia. Di antara perbuatan paling sia-sia adalah merendahkan ulama. Mubadzir itu dari kata badzara yubadziru tabdziran, fahuwa mubadzir. Sigat mubalaghah superlatifnya bazar namanya. Bazar itu di badzara yubadziru gitu ya. Nah, coba ada enggak ulama yang direndahkan sekarang? Ada. Yang dituduh ada. Ada. Nah, itu bertentangan dengan Nabi itu. Kalau menemukan ulama benar. Makanya situasi begini pun kalau beda pilihan dan apapun jangan saling mencela. Yang bagus itu mendoakan. Doakan supaya benar, supaya sehat, doakan negeri ini baik. Silahkan pilih sesuai dengan kriteria-kriteria yang baik menurut kita, dari petunjuk-petunjuk yang baik. Alhamdulillah, berdoa sama Allah yang baik-baik. Selama mereka muslim, doakan. Kan kita nggak tahu siapa yang Allah tetapkan. Doakan supaya berjalan baik, dijauhkan dari keburukan, sifat-sifat curang, sifat-sifat buruk dan sebagainya. Doakan sama Allah, minta masjid penuhin. Di lapangan dipenuhin, kampanye sholatnya kosong. Mana sifat takwanya itu? Ingin berubah lebih baik tapi tidak memulai dari diri sendiri. Masjid kosong, tempat ngaji kosong, lapangan penuh. Gimana antum mau mendapatkan rahmat dari Allah? Terus berdoa di situ, minta sama Allah yang khusyuk. Saya pergi ke Mekah, pagi nyoblos, sore saya ke Mekah, ajak keluarga, ajak ibu saya doa. Itu kami siapkan, minta sama Allah dengan keluarga, dengan ibu, orang-orang dekat, negara dijaga, masyarakat dijaga, tenang, damai, baik, negeri berkah, dijauhkan dari keburukan, jauhkan dari sifat-sifat jelek. Kita ikhtiar. Itu harus dilakukan tuh begitu. Ya. Nah, kalau semua kemudian dilihat secara buta padahal bisa melihat,
Gitu. Nanti semuanya itu nggak ada adabnya. Semua akhirnya karena perbedaan itu menjadi jelek. Dan yang paling berbahaya adalah ketika ada ulama-ulama berniat mendinginkan dan sebagainya, mungkin saja ada yang masuk di A, masuk di B, masuk di C, tujuannya bukan untuk mengendorse, mungkin ingin mendinginkan supaya nggak salah. Kalau ini salah bagaimana? Dialihkan lagi supaya benar, supaya nggak ada korban, yang tanggung jawab siapa? Tiba-tiba karena beda dengan Anda tuduh misalnya begini. Nah, yang punya dosa siapa? Hah? Siapa yang mau tanggung jawab? Nah, karena itu kita lakukan dengan ikhtiar yang baik-baik. Tapi niatnya mesti baik. Niat yang paling pertama itu yang paling pokok. Nah, jadi yang paling penting itu kaitan dengan kajian kita. Jangan sampai tindakan kita itu justru bertentangan dengan apa yang Nabi inginkan, Allah inginkan. Itu yang paling penting. Apalagi yang paling fatal itu ulama yang benar jadi rendah. Tapi yang pada saat seperti itu akan nampak ulama-ulamanya, ulama betulan dengan ulama-ulamaan. Ya, ulama-ulamaan tuh ya tadi standarnya yang dibacakan imam tadi dalam subuh kan nggak direncanakan. Tanya Ustaz Amir, saya pesan nggak? Saya nggak pernah order tuh ayat Taubah tadi itu, nggak ada saya. Saya juga nggak tahu nomor teleponnya. Ustaz Amir order ya Taubah ayat sekian, nggak ada. Beliau baca aja dan ternyata kan terkorelasi dengan pembahasan kita tuh. Nah, itulah hebatnya jamaah itu. Jamaah